Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelembutan hati kita di subuh kali ini, kita masih dipertemukan Allah, sama-sama telah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjemaah, sekaligus kita sama-sama duduk di majelis taklim ataupun majelis ilmu ini dengan mengawali membaca umul kitab ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi nal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabatihi ajma'in Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha, summa ila arwahil ahya wal nuqaba wal mujabba wal autad wal abdal wal aqsun wal marsusun wal haqul kutubul waus wal kutubi wa kullu rijalal ghaib syai'ul lillahi wal amul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jemaah sholat subuh, pemerintah setempat, jajaran kepengurusan Masjid Zatul Islam, tentunya kita banyak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik saat ini, sekarang ini, kita masih difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, kekuatan, ketenangan untuk dapat berperan aktif melaksanakan rutinitas kita secara ubudiyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita sama-sama saling muwajahah agar tujuan dan misi kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan senantiasa kita bertawasul kepada hastana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujun nas minaz zulumati ilan nur wa huwa rahmatan lil alamin. Jemaah salat subuh yang berbahagia, tentunya kami selaku pengisi ataupun pemberi materi pada saat ini, tidak salahnya kalau kami membangunkan salah satu situasi dan kondisi
supaya kita tadi lebih berkembang cara pola pikir. Kalaupun boleh kami bertanya, tujuan kita beribadah ini nak apa? Silakan jawab. Bapak sebelah kanan boleh, bapak sebelah kiri boleh, ibu-ibu juga boleh. Kan kita masing-masing punya tujuan, ya tak? Kita beribadah, ya, kita beramal, kita berzikir, kita beraktivitas, pasti punya tujuan kan? Nah, di mana sini nak masuk surga? Sebelah sini nak masuk surga juga. Ibu-ibu, oke. Jadi artinya Bapak Ibuku sekalian, misi secara umum kita ni nak masuk surga. Ya. Kalaupun kami selaku pemateri mengajak kepada segenap majelis subuh ini, bukan nak masuk surga, Bu. Pak. Nak kembali ke Allah. Sepakat tak? Nak kembali ke Allah. Mak mana tag kita nak kembali kepada Allah, Bapak Ibuku sekalian? Tadi waktu mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi segala kebutuhan kita, melaksanakan segala aktivitas kita keseharian, bahkan di dalam ruang lingkup ubudiyah kita secara ibadah mahdoh pun itu masih tetap Allah yang memfasilitasi, ya kan? Kalaupun demikian, konteksnya kita akan kembali kepada Allah. Timbul salah satu pertanyaan, kapan kita nak kembali kepada Allah? Kapan lah? Apa nunggu mati? Wong nganter gitu, bukan gitu. Ya. Saat ini kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ketahui dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tak ubahkan, salah kami istilahkan, ya. Ibu-ibu, arang itu hitam apa putih? Arang itu hitam apa putih? Hitam, ya kan? Ya. Jadi hitam dengan arang itu terpisah dah. Kalaupun Allah kita kenali, maka kita dapatlah surganya. Benar tak? Artinya tidak terpisahkan. Ya. Allah asma, surga asma. Ini nama kalau ya. Tapi belum tentu hitam itu arang. Nah artinya Bapak Ibuku sekalian, tujuan kita sepakati. Artinya kita nih nak kembali kepada Allah, ya. Makanya benerlah tag Allah dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu kan tagnya kan. Kalimatnya irji'i ila rabbiki, wahai nafsu yang tenang, ya. Ini perlu digarisbawahi, nafsu yang tenang, yang dipanggil oleh Allah, yang kembali kepada Allah. Nah sementara tuntutan kita ini dalam arti kata melazimkan, membiasakan jangan dulu dipanggil Allah, kita kembali dewe. Jadi kembali itu ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Jadi kita selusuri lagi Pak Bu sekalian. Kalau kita dulu berangkatnya dari siapalah yang menciptakan kita?
Ya, dari Allah kan? Apa dari surga? Sementara Nabi Allah Adam itu lagi keluar dari surga, konon ceritanya. Kalau udah ada keluar dari surga, wallahu alam sampai hari ini kita udah kati. Jadi banyak kita membaca, banyak kita belajar, banyak kita mendengar. Sebab banyak opini menyari. Jadi kalau cara kita nak kembali kepada Allah, jasad kita ini, bapak ibuku sekalian, tak mungkin dia tadi bergerak dewe. Artinya yang ngerak jasad sebatang tubuh kita ini siapa, apa itu? Sifatnya Allah. Benar? Aku tanya pada ibu-ibu, Bu, kamu punya hidup? Punya kan? Siapa yang hidup kita? Hidup ini yang akan kembali kepada Allah. Sementara jasad ini juga akan kembali kepada Allah. Karena salah satu bagian sumbernya dari nur zat Nabi kita Muhammad SAW juga. Ya. Makanya kita tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam metode tauhid ataupun orang sufi itu mengatakan kita tetapkan dulu antara perbuatan syariat dan perbuatan hakikat, ya kan? Nah, syariat ini kenyataan tubuh fisik jasad kita ini, baca berbicara, baca beraktivitas, baca berbuat. Hakikatnya artinya Allah itu sendiri. Makanya saat ini kita kembali kepada Allah. Kalaupun kita kembali kepada Allah, artinya fitrah kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, kata baginda Rasulullah SAW, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tak? Renung gak? Tidak ada daya, la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan. Jadi tak kata daya, tak kata kekuatan, benar? Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah ke masjid tadi, daya siapa, kekuatan siapa? Kekuatan kamu, daya kamu. Kapan kamu bikin? Ya, kapan kita bikin? Nah, artinya kita punya daya saat ini, punya upaya saat ini. Di ujung kalimat hadis illah, melainkan bila dengan Allah. Akor serang baik. Kami apa adanya kami ngomong ini. Aku tak ada buat opini dah. Sebab kita ni satu misi, nak kembali kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan aset di sekujur tubuh kita ini. Di sekujur tubuh kita ini satu dinyuknya sifat kudrat. Aku ngajak ibu bapak berpikir. Kudrat kaki ibu itu mulai dari zaman kita pacak makenya berjalan sampai saat ini, kamu urus tidak? Bahwasanya yang langkah ke kaki, kedua kaki kamu itu bukannya kaki. Terima kasih Bu, kita masih ucap jalan. Bah ini hari kabarnya banyak uang kena apa semurat. Bukan kita tadi dalam hari kata mendikte, ini merupakan alarm. Lah kalau punya kita udah kalah Pak, yakinlah kamu udah kalah. Tapi apa kita nak diomong? Memang ini semacam titipan Allah agar kita tadi sadar diri maksudnya. Jadi dari dulu kita pakai kaki, seluruh aset panca indera kita ini difasilitasi oleh Allah. Sementara sampai saat ini tidak pernah kita sadari bahwasanya kita tidak ada daya upaya sama sekali. Jadi daya upaya yang kita pakai saat ini siapa? Allah punyanya. Makanya kita kembali kepada Allah. Itu ceritanya. Jadi serahlah diri kita kepada Allah. Artinya kita nih, kalau bahasa kami buyan, ya, sudah buyan lolo bulo. Kan yang pintar tuh Allah. Kita dah kalah belajar buyan, aku yakin.
Nah aku galak lebujan, tahu dia yang pinter. Mungkin kita pinter sudah, gadungan. Ujung-ujungnya rupanya masih ada yang pinter lagi. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, kita ini nak kembali kepada Allah. Kembali kepada cerita teks Qur'aniyah ayat Tuhan nafsul munmainnah irji'i ila rabbiki. Hai nafsu yang tenang, kembali kamu kepada Tuhan. Itu kalimat pertama. Ya. Kita rasa ke Bu. Mak mana kembali kepada Tuhan? Kita berbuat, ya. Kita ibadat. Kita beraktivitas keseharian full. Sampai saat ini, seandainya kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kudrat. Baca tak? Arti kudrat itu kuasa. Artinya bukan kuasa kita, Pak. Kuasanya Allah ini nih. Ini hakikat kenaknya yang kami cerita, ini poinnya, ya kan? Bukannya cerita, ini cuman cerita. Ini tadi kalaupun kami ilmiahkan ataupun kami demonstrasikan, kamu beli garam itu pasti hasilnya melo. Pernah tak kamu beli mesin garam tak melo? Aku nak bertanya. Inilah syariat, inilah hakikat sebenarnya. Pasal tak ditinggal ke sebelah. Beli garam tak masin kira-kira. Nah gitu, ini ada jasad, ada hidupnya. Jasad ini tak ubahnya seperti garam, hidup itu masinnya. Resep tak di kita? Oh kita pemakai, oh kita oknum. Yang ini yang nak dikembalikan. Nah, artinya syariat ini tatkala kita beradaptasi secara Islam, nah artinya ini adalah bahagian syariat yang dihukumkan oleh Islam. Islam itu artinya mengatur syariat. Syariat itu dalam arti kata kuncinya perbuatan dan ucapan. Kita hari-hari membuat galau. Perbuatan ini menunjukkan fi'lullah, af'al Allah. Kalau di rukun 13 rukun fi'li namanya, Pak. Rukun perbuatan ini takluk dia tadi kepada sifat apa? Sifat basor, artinya kita jingo. Bacalah kita pilih, ini bagus, ya tak? Ini masuk, ini cocok. Jadi artinya di situ benerlah Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan. Apalah tatafakkarun. Aduh tak kamu tuh berpikir. Lama ayat ini sebenarnya. Tuhan ngongkon kita berpikir. Sudah dikongkonnya berpikir, dinjuknya pula sarananya. Tak katik lagi kurang. Ini paling tidak cara kita kembali. Jadi kalaupun cara kita kembali dalam hal ini, teknis ataupun timnya kita tadi ingat dengan Allah. Bener tak? Apa ingat dengan surga langsung? Ada tak jalan? Kamu banyak-banyak ingat ke surga? Ada tak? Kapan ingat ke Allah? Bener tak? Ini dulu tujuan dulu. Ini nak ingat ke surga dengan yang buat surga kita tak tahu. Ya. Jadi kami ini istilahnya cerita untuk meluruskan persoalan yang ada beredar selama ini. Jangan kita terkecoh. Sebab surga itu nikmat. Ya. Nikmat. Kita inilah di dalam nikmatnya Allah. Jadi aku ingat di ucapan Syekh Ja'far di dalam kitab Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli. Saudara, no keterangannya itu kan? Al-jannatu, bermula surga itu, sa'dun, dekat, lima yusalli, bagi orang yang terhubung. Soli itu mas selawat. Wa yusallim, kesejahteraan, wa yubarik, dan keberkahan. Itulah surga. Nah artinya surga itu saat inilah ada Pak surga itu. Artinya kenikmatan.
Nah surga ini ketenangan. Jadi orang yang tenang, jadi orang yang di dalam surga ini yang dipanggil oleh Allah. Kalau yang di neraka, yang tidak tenang. Yang tidak tenang itu yang murak-marit, yang hatinya kusut. Semayang lagi tidak kusut. Kalau hati kusut benar tak? Kita dewek punya takerannya Bapak Ibu sekalian. Karena kabarnya, kalaupun ku teruskan di cerita di surga itu ada apa? Bidadari, benar tak? Itu caro-caro tanggapan umum. Ada bidadari. Jadi bidadari itu, ini kalau bahasa apa takwil, bidadari itu punya bapak-bapak baik bidadari. Ibu-ibu dah kati bidadarinya. Nah bidadaranya dah kati pula bagi ibu-ibu. Karena bapak-bapak ini senang dengan ibu-ibu. Ibu-ibu jarang senang sama bapak-bapak. Jarang. Apa senang ibu-ibu? Duit. Aku ora. Pergilah, kamu tak balik asal duit ada. Sebulan sekali balik asal duit cukup. Tapi sebaliknya di rumah tak kata duit kena usir. Jadi lanang senang dengan Tino senang dengan duit, cayolah kamu. Itu makna selapisnya. Namun bidadari itu bahasa kita bidadaro ini, itu bahasa sebenarnya lain daripada dunia. Tak terbayangkan kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi surga itu yang kita bayang selama ini kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kan macam itu kan. Itulah surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang ahli syariat dan hakikat, ini kami mengacu dalam cerita kitab ini. Sebenarnya orang itu mempunyai surga yang disegerakan, tuh kan. Ini dalam kitab ini. Kitab Darun Nafis ini. Orang yang melakukan beraktivitas dengan syariat dan hakikat diistilahkan dengan orang yang usul ataupun orang yang menjalankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mempunyai surga yang disegerakan di dalam dunia. Nah, ya. Lah disegerakannya surga. Ya lah nikmat kita nyengok, ya kan? Nikmat kita denger, nikmat kita ngomong, nikmat kita bergerak, nikmat kita narik nafas. Tidak kata yang baca bikinnya kita, Pak. Inilah yang dikatakan surga yang disegerakan. Lah kita pakai galau. Tapi kadang surga yang telah masuk kita melengkapi fisik tubuh kita ini dicecar oleh keinginan sejenak, timbullah neraka. Jadi Rabi'atul Adawi ngomong, ini seorang sufi perempuan, Rabi'atul Adawi ya. Kalau wong galak surga, galak pahala kumbela gitu. Aku tak butuh pahala, aku tak butuh surga. Yang butuh aku Allah. Nah, karena surga itulah dinikmatinya saat ini. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, maka instruksinya lazimkan olehmu, karena bahwasanya ia sifat yang amat mulia, lagi menghampirkan akan engkau kepada yang lagi akan datang di alam akhirat. Jadi ketenangan di surga di dunia ini dia tadi kembali ke Allah. Jadi kalau tenang kepada materi habis, Pak. Tenang kepada kegantengan habis. Tenang kepada harta habis. Tenang kepada mobil baru buruk.
Tapi kalau tenang kepada Allah, ini yang kita cari. Ya. Jadi tag ini perlu kita lazimkan. Mana cara kita tenang dengan Allah? Ya ingat Allah, jangan ingat surga. Surga tadi laku misalkan kalau kamu beli garam pasti mesinnya melo. Nah oleh karena itu yang kita peroleh akan nikmat dua surga. Firman Tuhan mengatakan, ini Tuhan berfirman. Jadi orang yang tenang tadi mendapat dua surga. Apa yang pertama? Kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatain. Nah makom ini akan mendapatkan dua surga. Surga di dunia yang dikatakan nikmat, surga di akhirat kita tadi kembali kepada Allah. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Instruksi kembali tadi, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kamu kembali kepada Allah. Pada huli bi ibadi, kamu tadi masuklah di dalam umat hamba-hambaku. Wadahuli jannati, baru kalimat ketiga masuk surga. Jauh nian dia. Ini masuk hamba dia belum. Surga dulu. Jadi dari bawah dulu, kita nih dari pojok dulu. Jadi kumek misalnya kita ini sekali setahun balik dusun mudik, lebaran puasa lah misalnya. Selama jeda setahun ataupun 2 tahun kita tidak balik. Jadi balik ke kampung halaman kita tadi bertemu ya dengan kedua orang tua misalnya. Senang ketemu tadi. Lah sudah ketemu dengan kedua orang tua, coba kamu sanjoi adik-beradik kamu, wak kamu di situ. Ya. Jadilah bertemu ini, lah kembali ini, misal. Dia sanjo ketemu dengan adik-beradik, dia bertanya berapa apa keadaan segala macam, dia tadi apa? Masuk komunitas hamba. Nah. Pada huli ibadi, lah sudah bercerita segala macam, ya. Lah puas, bahasa kita tadi lah sharing lah segala macam lah, bahasanya nanyo segala apa ini kebutuhan, kekurangan, kekeluhan, kesenangan dan lain sebagainya. Uji wong tua kita deh. Kalau kamu nak istirahat, lah aku siap ke. Kamu kamar depan situ. Ya. Kipas angin aku siap ke kasur lah ke bentang ke jiwang tua kita tadi. Nah ini waduh huli jannati, baru masuk surga. Nah artinya pertama dulu kita tadi nak kenal dulu kepada Allah itu sendiri. Baru kita tadi masuk kategori hamba, baru diakui oleh Allah itu hamba. Nah kalau tidak demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di dunia tidak menyaksikan, di akhirat juga tidak menyaksikan. Man kana fi hazil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Ya. Barang siapa di dunia buta dalam hal ini tidak ngerti, ya. Bukan mata kita tidak baca nyengok, bukan, tidak tahu yang nyengok ke mata kita nak. Maknanya buta. Di akhirat lagi buta dulu. Sampai kemana kesengsaraan buta? Wa adallu sabil, sesat di jalan. Lah mu sama-sama kesesat, mana tanya? Artinya mau nak bertanya saat ini lah, semumpung masih ada petunjuk jalan.
Nah kami tak ubahnya demikian, cuma nunjuki jalan yang akan melalui, yang akan melaksanakan, yang akan menempuh, yang akan menikmati. Ya kita dewek-dewek kan sana. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala waliman khofa maqaman jannataini. Artinya bermula dua surga itu, barang siapa yang takut ia akan makom Tuhannya, maka surga yang pertama adalah surga makrifat, surga itu tahu. Nah, kan? Lemah tak kalau surga tahu. Nikmat itu tahu. Nikmat inilah yang menyuruh kita tahu ini sebenarnya. Makanya kita ni ada majelis ilmu, ada majelis taklim, instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim ini adalah taman surga. Lah di tamannya kita ini kan. Kita bayangkan taman surga itu. Kalau pun kami keluar bahasa taman, kalau taman purbakala apalah yang kita dijingok. Kalau taman bunga apalah yang kita jingok. Nah, kalau taman binatang, nah taman ini dalam arti kata penelusuran kepribadian gitu. Ngapo ini kami ungkapkan supaya kita di intinya kalau lah kenal itu sadar diri. Nama itu intinya. Sadar kita tadi. Oh ya Allah, aku ngukur kepada pribadi aku. Kapan mah itu dosa segala gawi. Karena kita tidak kenal. Yang kita pacak selenggarakan, kita pacak beraktivitas berbuat ini asetnya Allah. Aset Allah. Jadi kembali kita tadi kepada Allah dengan mengingat Allah. Tatkala kita berdiri, tatkala kita duduk, tatkala kita berbaring. Ingat Allah kan? Sekali lagi, bukan ingat surga. Kita jangan terkecoh. Kata Sayyidul Alam ya, Al-Bahri radhiyallahu an Maulana Syekh Abdullah Ibnu Hijazi As-Sarqawi mengatakan, barang siapa masuk kepada surga di dalam dunia ini, niscaya dia tadi rindu akan surga akhirat. Artinya surga di dunia lagi lemah, apalagi akhirat. Di dunia ini lagi lemah surga, apalagi di akhirat. Jadi asumsi kita Bapak Ibu sekalian ya, akhirat secara umum itu ya lah setelah kita meninggal. Bener gak? Bener gak Bu? Lah setelah kita mati baru ada akhirat, bener? Orang yang tenang, yang kembali kepada Allah, tatkala dia kembali kepada Allah, nah itulah akhirat. Ya. Akhirat itu bukan dunia sebenarnya. Kita ketahui bukan dunia. Itulah yang dikatakan diri zat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sesuatu, si akhirat itu bukan sesuatu. Nah kalau bukan sesuatu pasti tenang gitu nih. Rusaknya kita, terombang-ambingnya kita oleh sesuatu inilah. Jadi kita lazimkan, kita mahirkan, kita biasakan. Ya. Maka niscaya dia tadi rindu akan surga akhirat itu dinisbahkan dengan bidadaro ini. Yalah. Berbeda dari dunia. Jadi berbeda dari dunia akhirat. Ya. Akhirat itu habis segala-galanya. Mana kata diri kita habis kuasa kita, ya. Habis bahasa kita keinginan kita. Saat ini
Ini alam raso kita temu ini sudah tuh serang baik. Lah keraso kita habis nian kita nih, diri kita nih istilahnya dijadikan sesungguhnya kita tidak kati, tapi begitu dijadikan konsekuensi Allah Subhanahu wa taala dilengkapinya. Bukan dijadikan supaya difasilitasi segala kebutuhan dan penggerak motornya, hak patennya. Nah artinya maknanya kalau dijadikan maknanya kita nih ya cara dijadikan punya jeda waktu, punya masa. Nah yang kita tuntut ini artinya sebelum kita dijadikan tidak ada apa-apanya. Nah sekalipun kita dijadikan itu artinya maknanya kita tidak ada apa-apa juga. Yang punya ada apa-apa itu yang jadi itu. Itulah Allah berakhir gitu kan akhirat. Jadi maka itu kan sabda baginda Rasulullah SAW, tuntutan kita ini hendaklah mutu anfusakum qabla an tamutu, matilah diri kamu itu sebelum kita berpisah ruh dengan jasa. Jadi mati ke pengakuan maksudnya Bu, Pak. Mati ke kehebatan kita, mati ke kepintaran kita, mati ke kecanggihan kita. Itu yang dikatakan akhirat. Cuman uji kita dimatikan sekarang masih berperan aktif. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang. Nah inilah masuk komunitas yang diakui hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, nah inilah yang dikatakan daripada ru'yatullah ta'ala. Artinya sangat damping kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ru'ya ini dalam arti kata kita bertransaksi dengan Allah. Artinya damping. Jadi wajar kalau dia damping tadi dikatakan oleh Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Itu firman Tuhan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Percaya kan kita dengan Quran? Percaya. Rukun iman. Maknanya apabila bertanya tentang aku katakan aku tadi dekat. Nah, ya. Coba kita analisa dekatnya itu mana? Kalau dekat secara fisik, bersentuhan, bersenggolan. Tapi dekatnya kita kepada Allah, panca indera kita ini aktif galau. Inilah nikmat tadi. Jadi kapan nyingo wa man nazara ila sayin wa lam yarallahu bahwal batil, barang siapa memandang sesuatu tidak terpandang kepada yang menjadikan sesuatu itu batal. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertajalli di setiap sesuatu itu nyatu. Jadi kalau bahasa kami umpama Bapak Ibu sekalian di depan rumah ada manggo, ada misalnya ada manggo, kemudian manggo itu berdahan, berbatang, berbuah, berdaun, berkembang. Kira-kira kalau tidak katik bibitnya dulu ada tak manggo? Ada tak? Tak katik. Coba tolong saat ini kalau kamu ada depan rumah kamu cabut mana bibitnya tadi, bijinya tadi. Rupanya lah jadi ke. Itu bahasa keyakinan. Kita harus bukti macam itu. Baru yakin rupanya si bibit itulah salah jadi batang, bibit itulah lah jadi dahan, bibit itulah lah jadi daun, bibit itulah pula lah jadi buah. Itulah cara kita keyakinan. Nah, artinya kenal kita itu kenal secara menyeluruh. Inilah yang dikatakan iman mujammal, ya. Iman yang sempurna. Bukan iman gadungan. Iman itu artinya percaya. Percaya itu pasti kenal. Kira-kira kamu percaya udah kenal? Baca gak? Nitip ke mobil, kamu udah kenal. Tika kunci kamu nunjuk ke? Percaya baik aku. Jangan coba-coba saat ini. Reseh. Lah kenal lagi galak. Kenal. Cacak kenal loh kadang. Jadi jemaah sholat subuh yang ini sangat penting ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun hayy."
Aku jadikan jin dan manusia itu untuk menyembah. Bahasa fikih, bahasa tauhidnya kembali menyerah kepadaku supaya kamu kena. Jadi di masa salat subuh yang berbahagia, aku ngajak kita sama-sama berpikir, ibu-ibu tole itu jam berapa? Jam pucuk pintu jam berapa? Jam berapa? 6:10. Akor? Akor. Jam yang akor apa gitu? Nah, kita kalau ini nyengok jam itu. Jam yang akor apa gitu? Nah, dia tak tahu 6:10. Ini ayat. Ini ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala sederhana dalam hadis yang Rasulullah SAW, baligu ani walau karena ayat. Sampaikan oleh walaupun sepotong ayat. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, memang kami menyampaikan secara singkat. Ya. Cuma maksud kami apa yang kami sampaikan, kamu ambil poin, intisari, definisi, natijah. Percuma kita panjang-panjang kalau kamu tadi tidak ada nerimu, percuma. Lebih banyak pendek-pendek nerimu kalau. Ya. Oleh karena hari jam 6.10 mungkin waktu yang membatasi kita. Kena Pak Johan juga lama itu. Ini santapan jasmani sudah ya. Artinya keterbatasan, kekurangan, kehilapan, kealpaan. Kalau mbak pepatah, jangan nyimpan jarum dalam peti dan jangan pula kamu simpan di dalam hati. Lain waktu, kesempatan, kalaupun kita dilazimi oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa lagi. Dan tentunya kami dalam hal ini apa yang kami utarakan dan kami bicarakan tadi, kalaupun rasa kurang seret, ya silakan ditanyakan ya. Pintu terbuka. Kalaupun enggak di sini nak ke rumah ya monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.